Pokoknya sesuaiin sama selera dan kebutuhan kalian aja. Oke teman-teman, jadi kali ini gue mau motongin rambut yang tebal dan kalau panjang itu melengkung-melengkung, wajahnya bulat, pipinya tembem atau cabi. Nah, kalau lo punya tipikal rambut dan bentuk wajah seperti ini, kayaknya cocok banget nyimak video ini. Oke, siap-siap ya. Let's go. Halo, wadah dipakai bukan pakai i. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua di sana? Mudah-mudahan baik-baik aja ya, dan kalian tetap berjaya dan terus berjaya tentunya di darat, laut, dan udara. Yang di sana, yang di sini, yang di mana-mana. Terima kasih sudah mampir di video ini atau di channel ini. Nah, nih buat lo yang belum subscribe, yuk subscribe yuk. Ya nggak apa-apa sih, subscribe aja. Canda subscribe. Oke teman-teman, jadi yang kayak gue bilang tadi, kali ini gue mau motongin rambut customer gue yang tipikalnya tuh tebel, lurus, tapi kalau panjang itu mulai melengkung atau mulai ikal. Nah, lo salah satu dari yang punya rambut kayak gini bukan sih? Dan bentuk wajahnya yang bulat, pipinya tembem atau cabi. Nah, mungkin lo jadi salah satu yang punya tipikal bentuk wajah seperti ini. Oke, atau lo yang mau nyukurin customer lo dengan tipikal atau bentuk wajah seperti ini, tipikal bro, lo sih gue ngomongnya. Dengan bentuk wajah yang seperti ini dan tipikal rambut atau karakternya yang lurus, tebel, dan kaku. Oke teman-teman, gue mau ceritain kayak gimana cara gue potongnya tentunya. Nah, di pertama tadi gue buat baseline ya, pakai teknik clipper overcomb. Nah, pernah ada yang nanya, bang kenapa sih dimulai pakai teknik clipper overcomb, kenapa nggak langsung pakai guard aja? Nah, kebetulan tadi setelah teknik clipper overcomb, gue pakai guard nomor 4 ya teman-teman. Nah, kenapa gue nggak mulai langsung pakai guard nomor 4 aja, biar gampang atau simple gitu teman. Nah, jadi gini, gue kasih alasan kenapa gue mulai pakai teknik clipper overcomb dulu. Pertama, pertimbangannya adalah karena performa clipper gua itu nggak yang terlalu prima banget, artinya yang nggak tajam amat, dan powernya yang nggak powerful amat, jadi yang sedang aja. Nah, untuk ngakalinnya otomatis kalau gua langsung pakai guard nomor berapapun di rambut yang tebal, mungkin atau bukan mungkin sih, pasti akan ngerasa berat. Nah, lo yang tukang cukur pasti paham apa yang gue maksud. Nah, untuk ngakalin itu, gue pendekin dulu supaya waktu pakai guard itu nggak terlalu berat. Nah, itu akan mempermudah kinerja clipper gue. Artinya, clipper gue nggak perlu bersusah payah bekerja. Artinya gue memahami, ya karena clipper ini sudah lama gue pegang ya. Artinya gue memahami kemampuan clipper gua. Jadi gua mulai dengan teknik clipper overcomb dulu tadi, yang gua buat baseline atau garis dasarnya itu tadi teman-teman. Nah, itu ya kenapa alasan gua pakai teknik clipper overcomb di awal, dan terus gua pakai guard nomor 4 ngikutin patokan yang pakai teknik clipper overcomb tadi tentunya. Nah, pokoknya di situ ya. Dan jadi poinnya segini, kayak gimana sih gue ngakalin atau kayak gimana sih gue menyesuaikan bentuk wajah yang bulat ini dan karakter rambutnya yang tebal. Nah, cara gue adalah gue usahakan waktu customer gue ngaca tampak depannya itu bagian sampingnya rata atau flat, bagian samping kepala ya, yang di atas telinga itu ya teman-teman. Jadi kalau dia ngaca itu bagian sampingnya itu flat, rata, atau ada yang sebut juga square. Nah, di situ poinnya. Kenapa dibuat flat? Nah, tujuannya adalah supaya tidak mempertegas kesan cabinya atau wajah bulatnya. Jadi ada kesan rata di bentuk kepalanya, teman-teman. Jadi tidak mempertegas bentuk wajahnya yang bulat. Nah, disitulah cara gua untuk memudarkan bentuk wajah yang bulat. Jadi buat lo yang wajah lo bulat atau pipi lo tembem,
usahakan pilih gaya rambut kayak gitu. Yang penting flat tampak sampingnya. Nah kali ini kan gue buat taper ya, samping dan belakangnya. Nah nggak harus taper juga, ini tinggal disesuaikan dengan selera sama kebutuhan kalian. Lo bisa buat fade atau lo bisa buat trim. Yang penting tampak depannya, kok tampak depan? Ya bener, tampak depannya bagian sampingnya itu flat atau rata. Nah disitulah nanti akan tidak mempertegas bentuk wajah lo yang bulat. Nah disitu salah satu cara gua ngebuat potongan rambut di bentuk wajah yang bulat ya teman, supaya bentuk wajah lo yang bulat tidak tambah bulat lagi dengan gaya rambut lo. Nah kayak gitu. Suka ada beberapa customer yang bentuk wajahnya seperti ini dan bingung milih modelnya. Nah gue lebih menyarankan kayak gitu, yang penting tampak depan itu flat atau rata. Untuk tebal tipisnya tinggal diatur dengan selera sama kebutuhan kalian. nggak harus taper, bisa dibuat fade atau trim juga tentunya. Oke teman-teman, jadi sudah selesai gua motong rambut bagian samping dan belakangnya. Dimulai dari di awal tadi gue parting dulu, terus gue buat flat kalau tampak depan bagian samping kepalanya. Mana sih bagian samping kepalanya? Yang di atas telinga itu ya. Nah pokoknya sesuaiin pokoknya lagi pokoknya sesuaiin sama selera dan kebutuhan kalian aja. Nggak harus taper kayak gini, lo bisa buat fade kalau lo memang sukanya tipis, atau lo bisa buat trim atau lo bisa buat trim, sorry ya gua agak belibet, atau lo bisa buat trim kalau lo memang nggak suka tipis-tipis. Itu aja, yang penting tampak depannya flat supaya bentuk wajah kalian yang bulat tidak lagi terkesan bulat atau tidak lagi terkesan terlalu bulat. Itu teman-teman cara gua. Dan next kali ini gua ngerapin rambut bagian atasnya. Langkahnya masih sama seperti langkah-langkah yang biasa gua lakukan. Tetap patokannya baseline atau garis dasar yang dibuat di awal tadi. Nah ini nih, mungkin teman-teman yang baru gabung di video ini atau di channel ini masih kurang paham nih, apa sih baseline atau garis dasar yang gua sebut tadi. Kalau yang udah lama sih tahu ya, langkah-langkah kita atau prinsip kita itu buat garis, ilangin garis. Nah buat teman-teman yang baru gabung, mungkin lo jangan berhenti nonton video ini aja, lo bisa nonton video-video gue yang sebelumnya yang gue jelasin lebih detail lagi langkah-langkah gue. Nah kali ini gue lebih pengen nyampein gimana sih gaya rambut yang cocok atau yang sesuai dengan karakter bentuk wajah seperti ini ya, kayak gini tentunya. Oh iya, tadi gue udah bilang ya, tipikal rambutnya itu tebal, lurus, dan kalau panjang itu mulai gelombang dan ikal. Nah kenapa sih dia gelombang? Ya, itu sudah karakternya tentunya. Nah untuk ngakalinnya otomatis kita pendekin untuk ngilangin gelombangnya teman-teman.
Oke teman-teman, jadi dibentuk wajah yang bulat dan pipinya tembem ini, bagian sampingnya gue buat taper dan bagian belakangnya taper juga. Samping dan belakangnya taper ya. Buat rambut bagian atasnya menyesuaikan. Karena rambut bagian atasnya tebel, otomatis gue harus nipisin supaya nggak terlalu tebel ya. Jadi bagian atasnya perlu gue tipisin pakai gunting sasak teman-teman. Bukan, gue sasak pakai gunting. Kali ini gue akan tunjukkan cara nipisin gue. Jadi di rambut yang tebel ini gue nggak hanya ngambil bagian ujungnya aja, jadi sedikit di bagian tengah juga gue ambil, gunanya untuk lebih nipisin volumenya. Karena di rambut yang tebal dan lurus kaku ini, untuk dapetin styling yang gampang atau supaya customer gue kali ini nanti nyisirnya gampang, otomatis harus gue kurangin volumenya. Karena rambut yang tebal dan dibuat agak pendek itu, ya lo pasti ngerasain deh yang punya tipikal rambut kayak gini, kalau dipotongnya agak pendek itu akan susah natanya. Nah, untuk ngakalin itu nanti akan gue tipisin. Lo bisa perhatiin cara gue nipisinnya. Jadi gue tipisin pakai gunting sasak, pertama di bagian ujung-ujungnya aja, terus gue ambil di bagian tengahnya kayak gini contohnya. Jadi gue ambil ujungnya dulu. Nah, di area tengah, nah lo harus gue hanya ngambil di area tengah aja ya. Nah kayak gitu. Jadi pertama gue ambil ujung-ujungnya aja, terus gue tipisin di area tengahnya untuk ngurangin volumenya teman-teman. Kayak gitu cara gue untuk ngurangin ketebalan rambutnya. Jadi beruntung banget deh yang punya rambut tebal ini. Karena apa? Karena rambut yang tebal itu bisa ditipisin, tapi rambut yang tipis kayak gue susah banget ditebelin. Jadi bersyukurlah buat kalian yang rambutnya tebal. Karena lo nggak ngerasain apa yang dirasakan buat orang-orang kayak gue yang rambutnya tipis. Iya, bingung untuk menebalkannya. Mungkin dari styling aja dibuat volume, tapi sesungguhnya rambutnya tipis. Nah kali ini buat lo yang rambutnya tebal, bersyukurlah, jangan panik, jangan bimbang. Karena suka ada, waduh bang, rambut gue tebal banget, seolah-olah kalian tidak bersyukur dengan ketebalan rambutmu. Ya itu gue sering dapetin customer gue bilang gitu, tebal banget, susah diatur. Jadi bersyukurlah rambutmu yang tebal, karena rambut yang tebal bisa ditipisin. Beda dengan rambut yang tipis, nggak bisa ditebelin, susah banget. Numbuhin bisa, tapi tidak untuk mempertebal ya yang ada. Mungkin terkesan tebal dari styling aja, tapi sesungguhnya tidak tebal. Oke teman-teman, jadi sudah selesai gue motongnya. Untuk bentuk wajah yang bulat dan rambut yang tebal ini, gue potong rambut bagian samping dan belakangnya di taper. Nah nanti bagian atasnya gue styling quiff pompadour ya. Jadi gue sisir ke belakang gitu, gue sedikit kasih jambul. Pokoknya nanti kalian bisa perhatiin, gue kasih tunjuk tekstur rambut yang gue tipisin bagian tengahnya tadi. Jadi mungkin kalian ada yang berpendapat bahwa gunting sasak itu merusak rambut. Ya kalau merusak rambut, tujuannya apa diciptakan gunting sasak, ya nggak sih? Jadi tujuannya untuk menipiskan. Mungkin yang rusak adalah struktur rambutnya ya, bukan rambutnya teman-teman. Jadi buat kalian yang dapat customer yang takut disasak karena rambutnya rusak, silahkan kalian edukasi mereka bahwa gunting sasak itu bukan merusak rambut, tapi merusak struktur rambut. Untuk kesehatan rambutnya ya itu tergantung treatment masing-masing, tapi gunting sasak tidak merusak rambut ya. Kalau struktur rambut iya. Jadi tergantung teknik dan caranya. Nah khusus untuk rambut tipis, gue tidak sarankan untuk menipiskan lagi. Nah tapi untuk tipikal rambut yang tebal kayak gini, nggak apa-apa lo ambil atau lo sasak bagian tengahnya, karena menurut gue itu aman, tapi hanya di area tengah ya, jangan sampai terlalu dalam. Oke
teman-teman. Sekian sudah gua menceritakan kayak gimana cara gua potong rambut di wajah yang bulat, pipinya tembem atau cabi. Kali ini gue dipakai iye, bukan pakai i. Pamit, sampai jumpa di video-video gue selanjutnya tentunya. Gue tunggu ya pertanyaan kalian, saran dan kritik kalian di kolom komentar. Oke, thank you and bye.